Ini kok enggak? Sudah mau beres, sudah mau selesai, kok malah ujung-ujungnya buat laporan lagi? Kan itu persoalannya. Inilah yang membuat saya melihat bahwa ada motif lain, ada keinginan lain, ada hasrat lain yang sengaja dibuat untuk membuat persoalan ini tidak secepat itu. Atau mungkin ada pihak-pihak yang merasa mungkin dirinya baru saja ikut di dalam persoalan ini, sehingga dia ingin agar dia mendapatkan panggung yang lebih luas. Ini penghinaan, bukannya minta maaf, melihat orang marah reaksi malah melaporkan Alvin. Betul nggak? Makanya saya bilang, Enok, kenapa Alvin marah gara-gara kalian begini? Paham kan? Bukan gara-gara mau mencari gara-gara tidak selesai, gara-gara ini diposting di akunnya Novi. Ini fokus lo untuk berobat atau mikirin kelangsungan hidup lo gitu loh. Karena Novi pun walaupun uang donasi itu sudah disita sama Kemensos lah atau gimana, karena sebelumnya Farhad itu bilang ini kegiatan donasi ilegal, Novi itu masih mau menanggung pengobatan untuk Agus loh. Maksudnya udah lu fokus aja, nggak usah mikir hukumnya apa segala macam. Gue enakan ke rumah sakit berobat daripada bolak-balik pemeriksaan polisi loh beneran. Aku ini sekarang lagi nyari-nyari ya. Ini persoalan gampang. Ya, ada saatnya. Ya, gini aja deh. Lo damai, lo baik-baik aja. Atau gue ajar lagi, itu simpel kok. Kalau memang kita udah baik-baik, udah mau Pak Menteri, nanti gue bisa bilang sama Pak Menteri, ini siapa ini? Itu malah ada pelaporan polisi kembali yang dilaporkan juga terkait dengan dugaan SARA ya, yang ada YOLO joget-joget dan sebagainya menggunakan penutup mata. Kalau menurut gua, apakah ini persoalan akan berproses? Justru menurut gua hal ini tidak akan berproses. Kalau menurut gua gitu. Jadi ini adalah satu tindakan yang sia-sia dengan pelaporan tersebut, yang justru akan membuat persoalan semakin gaduh, semakin ricu, dan tidak ada ujung penyelesaian. Hanya akan menambah rasa sakit hati dari sejumlah pihak seperti Novi, seperti Densu, bahkan mungkin Mensos, yang mana sudah berupaya untuk melakukan penyelesaian tapi seperti tidak dianggap, seperti diabaikan begitu saja. Hal ini juga tentunya akan memperkeruh suasana. Kenapa tidak lu pergunakan buat lu dulu? Berarti ketidakjujurannya. Iya, itu yang orang kecewa. Harusnya itu diselesaikan dengan sangat mudah. Nggak usah ada pelaporan polisi. Ya, kita sudah nggak mau jadi pengacara masyarakat karena kita melihat lebih banyak ketidakbagusannya dibanding kebagusannya, ya. Pablo Benua mengomentari sikap Agus yang ngotot ingin tetap menguasai uang donasi 1,3 miliar dengan cara melaporkan kembali Pratiwi Novianti. Tindakan Agus ini disinyalir akan membuat ricuh suasana yang sudah menuju ke titik damai setelah Kemensos turun langsung. Pablo mengatakan Alvin Lim yang menjadi kuasa hukum Agus terlihat sekali seolah Alvin ingin mengambil ketenaran dari kasus ini. Alvin juga mengunggah video yang mengatakan bahwa Alvin sudah tidak akan mau menangani kasus Prabono atau kasus gratisan. Tentu ini menjadi kontroversi melihat kasus Agus yang Alvin tangani saat ini merupakan kasus sukarela dari Alvin Lim. Netizen mengira Alvin sangat terkuras tenaga, energi, dan hartanya dalam menangani kasus Agus ini. Ini akan berlanjut gak menurut lu? Menurut gue sih udah mau ke titik klimaks ya. Karena gue lihat masalah ini kayak kan sequel film ya? Iya, jadi ini uang ya. Udah dari Agus ke yayasan, ke Polda, ke Kemensos, ke donatur. Jadi muter-muter cuy itu duit tuh. Jadi ini duitnya sebenarnya hak siapa aslinya? Iya dong. Jadi kalau misalnya kan ada yang bilang ini hak Agus. Ada yang bilang bukan, ini harusnya yayasan. Ya. Terus ada yang bilang ini hak pemberi. Donatur. Jadi sebenarnya bingung kan? Tapi kalau menurut gua sebenarnya uang itu masih ada kemelekatan daripada donatur. Iya dong. Karena kan Jadi teman-teman, saya sudah berikan pengumuman bahwa mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm tidak lagi menerima kasus pro bono, ya, nggak lagi menerima kasus gratis.
Secara hukum kami tidak diwajibkan untuk mengurus kasus gratis. Karena kenapa? Pemerintah nggak bayar ke kami. Pemerintah nggak pernah ngasih duit ke kita, ya, ke LQ Law Firm, ya. Saya pribadi pun juga nggak pernah dikasih duit sama pemerintah. Jadi kalau kita nanganin kasus pro bono, ya, semua tuh dari transportasi, bensin, apa semua tetek bengek sampai mendaftar gugatan aja kita harus bayar sendiri. Di situ, ya, kita bayarin orang punya. Kasus-kasus orang kita yang bayarin, ya. Jadi itu kerelaan, ya, terserah lawyer itu mau atau nggak membantu. Dan saya tegaskan, mulai hari ini LQ Indonesia Law Firm menutup pintu kepada masyarakat yang minta gratisan. Jadi kalau kalian minta gratisan, tahu tempatnya di mana? Hotman 911. Pablo juga semakin menduga bahwa Alvin Lim ini sedang mencari panggung saja dengan menyerang banyak orang secara membabi buta. Tak hanya itu, Denny Sumargo juga ikut komentar kembali sikap Agus yang tidak jelas keinginannya seperti apa. Kekecewaan Densu kepada Agus disampaikan di media sosial YouTube dalam podcast bersama Pras Teguh. Pablo juga meyakini laporan baru Agus kepada Novi tidak akan mendapatkan apa-apa karena tindakan Novi dan Yolo yang sedang memparodikan Agus tidak ada unsur melecehkan atau merendahkan siapapun. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya tujuan daripada Alvin Lim membawa Agus melaporkan di Mabes? Apakah mulai bergeser dari ingin membela kaum lemah, dari ingin menegakkan sebuah keadilan, membantu seseorang untuk mencari sebuah keadilan? Apakah sudah bergeser dari hal itu menjadi egosentris? Itu yang sebenarnya yang gue ingin pertanyakan kepada sahabat saya, Alvin Lim. Di sisi lain, kalau dari pandangan hukum saya, apakah dengan content creator menutup matanya dengan tisu lalu joget-joget, apakah itu merupakan sebuah upaya untuk melecehkan atau menistakan dengan memparodikan orang-orang yang mungkin disebut dengan disabilitas? Karena tidak dijelaskan secara spesifik, dengan dia menutup matanya dengan sebuah perban, dia adalah sebagai seseorang yang disabilitas. Dia sedang memparodikan seseorang yang disabilitas. Dan di sana tidak dijelaskan secara spesifik bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang memparodikan Agus. Jadi laporan tersebut menurut gue tidak akan mungkin bisa untuk berproses. Hal ini kan sama dengan ketika kita nonton film. Ketika kita nonton film ada adegan artis yang memerankannya menjadi seorang buta. Memegang tongkat lalu dia buta, dia jalan. Apakah dia bisa disebut sebagai seseorang yang sedang memparodikan atau menistakan atau menghina orang-orang yang disabilitas? Hal itu sering terjadi di sketsa-sketsa yang dilakukan di sejumlah televisi, bahkan itu bergenre komedi begitu ya. Dimana kalau kita lihat almarhum Budi Anduk dulu, sering sekali di dalam sketsanya dia menjadi orang buta. Teman-teman boleh lihat di YouTube dan lain-lain. Bahkan ada bukan cuma orang buta, ada orang yang tidak memiliki lengan, orang pincang. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sedang menghina atau menistakan disabilitas? Tentu tidak. Jadi, gua ingin sampaikan, kalau tidak ada secara spesifik sebuah parodi yang mana merujuk penghinaan terhadap disabilitas, lalu hal tersebut sengaja dilaporkan, sengaja di blow up sedemikian rupa, maka gua menduga adanya upaya untuk memperkeruh suasana dengan cara mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan orang. Jadi saran saya janganlah.